Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini ingin sedikit bertanya seputar soal pelatihan pencaksilat Paganusa di Masjid Istiqlal. Yang mana kan di Masjid Istiqlal itu kan adalah masjid center di Indonesia khususnya, apalagi pada ini di Jakarta sendiri. Pada pertanyaannya, dan saya ingin sedikit membahas soal Paganusa di Istiqlal. Yang pertama, sejarah Paganusa itu masuk ke Istiqlal itu seperti apa? Nah, silakan. Awalnya itu sekitar 3 tahun yang lalu, tahun 2019 kalau nggak salah, itu dari pihak TKM Masjid Istiqlal itu silaturahmi ke pimpinan pusat Paganusa di lantai 7 PPNU itu untuk menginformasikan untuk diadakan pelatihan Paganusa di Masjid Istiqlal. Di situ di Masjid Istiqlal latihan pencaksilatnya ada 2, tapak suci dan Paganusa. Kenapa yang diambil tapak suci dan Paganusa pada pencaksilat itu banyak? Karena Masjid Istiqlal kan istilahnya center atau ikon ukhuwah Hasoriah persaudaraan seluruh umat manusia. Yang diambil di NU itu Paganusa dan di Muhammadiyah itu tapak suci, karena 2 ormas ini ormas terbesar di Indonesia yang sudah terbukti toleransi. Yang akhirnya yang diambil dari ormas tersebut. Itu sepengetahuan saya. Bisa lebih terperinci lagi kenapa sih Paganusa, pencaksilat Paganusa yang masuk ke Istiqlal? Kenapa nggak silat sate? Kan ada seperti silat yang kita tahu Merpati Putih dan lain sebagainya. Kenapa lebih detailnya kenapa silat Paganusa dan tapak suci? Yang saya tahu Paganusa diambil itu karena salah satu kita itu karena anaknya NU, dan NU sudah terkenal organisasi Islam yang toleransi. Sedangkan Masjid Istiqlal itu masjid simbol toleransi. Kita sudah nggak asing bahwa di Masjid Istiqlal sendiri di lantai bawah itu ada terowongan silaturahmi yang mana menggabungkan dari gereja katedral ke Masjid Istiqlal. Nah, simbol-simbol inilah yang akhirnya oleh pengurus Masjid Istiqlal dijabarkan di semua kalangan, termasuk salah satunya silatnya itu sendiri. Karena kita dalam naungan Nahdlatul Ulama, ya para Nahdlatul Ulama itu sudah identik toleransi, ya Paganusa menjadi unit kegiatan Masjid Istiqlal. Dan kalau kita bicara masjid itu pasti mentionnya tentang keagamaan. Nah, Paganusa sendiri itu di samping silat juga mengajarkan keagamaan yang emang diajarkan di masjid-masjid umumnya. Itu yang akhirnya kita ditarik untuk membuat kegiatan di Masjid Istiqlal, karena kegiatan kita kegiatan positif. Oke, Kang Haji sendiri ini kan pelatih ya. Pasti yang namanya pelatih punya target atau punya suatu materi dan landasan biar anak didiknya itu Memahami. Ya, bukan sekedar memahami, tapi teratur bisa menjalankan apa yang pelatih inginkan, seperti konsepnya gitu. Nah, targetnya itu seorang pelatih untuk Paganusa ada di Istiqlal itu seperti apa targetnya untuk pada siswa-siswa dan santri-santri di sana? Kalau kita metode pelatihannya itu mengajarkan silat, kita susupi dengan fikih yang berada di dalam jurus Paganusa. Karena dalam jurus Paganusa itu jurusnya jurus Islami. Contoh
penyebutannya jurus paling dasar itu jurus wudhu, yaitu gerakan wudhu yang dibentuk jurus. Lah metodenya sebelum dia mempelajari jurus wudhu, ini seorang santri ini harus memahami syarat hukumnya wudhu, syaratnya wudhu, apa yang membatalkan wudhu. Jadi kita belajar silat plus belajar agama, itu yang nanti akan menambah yang dulu mungkin ngaji dan lupa, ini keingat kembali. Yang akhirnya salah satunya dia mendapatkan ilmu bela diri plus agamanya tambah juga, yang akhirnya dia bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Kayak sholat itu kan sudah kebiasaan sehari-hari, yang akhirnya dia nanti bisa lebih tahu tentang rukunnya sholat, sunnahnya sholat, dan lebih berhati-hati dalam beribadah. Dan kita terapkan ke setiap pelatih, setiap santri harus menguasai itu. Tujuannya ya agar dia bisa menjalankan agama dengan sesuai aturan fikih yang berlaku yang diajarkan oleh kiai kita. Oke, sebenarnya tadi bukan Bukan itu. metodenya, lebih ke targetnya. Targetnya Apakah apa ya? Kalau berapa misalkan tahun ya gitu. bukan target ke jangka pelatihnya, tapi target untuk seorang pelatih bisa memahami soal metodenya kepada, misalkan contoh kayak jenengan punya tadi prinsip metode soal apa ya, istighosah lah contohnya. Istighosah itu kan kadang dipimpin tidak dari jenengan doang, kadang dari apa namanya anak-anak, dari santri anak-anak itu sendiri. Targetnya apakah harus bisa benar-benar memimpin istighosah secara mandiri, atau hanya sekedar lingkup di kita saja dia bisa memimpin istighosah, karena pada nantinya ya manfaatnya kan buat mereka sendiri karena keterbiasaan itu. Targetnya itu nyampe ke hal sana atau Di lingkupnya sendiri. iya, atau hanya di lingkupnya sendiri, karena ataukah kami spend biar nanti santri-santri ini ketika nanti sudah di luar sana bisa tidak sekedar membuka latihan pencak silat, tapi juga bisa membuka seperti pengajian dan lain sebagainya gitu kan. Paham. Terus mari Nah, masuk. target kita pelatih itu agar kader-kader yang lulus dari Istiqlal ini kiranya nantinya bisa bermanfaat di masyarakat. Contoh misalkan kayak kita lingkungan Nahdiyah itu ya identik dengan istighosah tahlilan. Di kita itu ada materinya, materi hafalan tentang bagaimana cara tawasul dan runtutan bacaan tahlil istighosah itu sendiri. Setiap tingkatan itu wajib menghafalkan materi itu. Nah, saat ngetesnya itu saat kita di Jakarta Pusat itu sendiri selalu ada rutinan istighosah bulanan. Itu kadang kita nyuruh santri-santri kita untuk memimpin sambil belajar, yang mana nantinya agar saat dia sudah terjun itu sudah terbiasa memimpin tahlilan istighosah agar dia tidak canggung atau berisik lagi. Itu salah satu target kita pelatih, agar apa yang dia lakukan di sini bisa bermanfaat untuk di luar lingkungannya, bukan hanya untuk lingkungan kalangan kita di teman-teman Jakarta Pusat ini, tapi bisa lebih luas lagi manfaatnya saat dia pulang ke kampung atau dia merantau yang dimana ada orang meninggal, ini bingung nih tahlilan. Nah, ini lulusan dari Istiqlal ini insya Allah sudah bisa memimpin tahlil, karena kita sudah langsung mendidik langsung, praktek langsung, dan kita awasi langsung. Oke, tadi kan sudah disebutkan soal istighosah dan tahlil. Itu kan sebagian dari nilai-nilai religius atau nilai-nilai keagamaan yang kita lakukan. Bahkan tadi juga ada sebutkan di dalam pagar Musa itu ada seperti materi pemahaman soal jurus wudhu, dan jurus wudhu itu sendiri juga perlu didasari soal pemahaman praktek wudhu itu sendiri gitu kan. Ada nggak sih nilai-nilai
religius yang lain selain yang tadi disebutkan Kang Ajis? Kalau di Paganusa itu sebenarnya kalau digali itu banyak sekali. Contoh simpelnya di lambang Paganusa ini sendiri itu maknanya religius sekali. Paganusa itu kan mempunyai dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang sebagai organisasi pencaksilat, yang kedua sudut pandang sebagai panomnya Nahdlatul Ulama. Nah, kita berbicara tentang sudut pandang sebagai panomnya Nahdlatul Ulama itu kental sekali dengan agama atau religius. Tugas sebagai panom itu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama. Kebijakan Nahdlatul Ulama itu mewajibkan paham ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu sebuah sekelompok orang yang mengikuti Al-Quran dan Hadis, ijma' dan qiyas. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu empat mazhab, dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Ghazali, Imam Abu Hasan Asyadili, Imam Abu Bakar Al-Baghdadi, dan lain-lain. Nah, dari sini saja lambang Paganusa itu sudah identik dengan religius sekali. Seperti garis tiga tepi yang ada di lambang Paganusa itu maknanya sesuai dengan hadis Jibril yang tafsirannya itu iman, Islam, dan ihsan. Seorang santri Paganusa harus bisa melaksanakan apa yang ada di lambang Paganusa. Contoh yang pertama, iman itu akidah itu seorang muslim akidahnya itu harus benar. Yang kedua Islam itu menyangkut tentang ilmu fikih, bagaimana caranya kita sholat, caranya kita puasa, caranya kita beramal soleh, dan lain itu sudah diatur semuanya. Nah, dan dalam bidang tasawuf yang seperti tadi kita bicara, kita panutannya Imam Ghazali dan lain-lain. Seorang santri Paganusa harus bisa mengamalkan apa yang ada di lambangnya. Caranya dengan latihan itu, setiap latihan kita selalu mengasih wawasan agar apa yang kita pelajari kita bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Entah itu dari bidang fikih, akidah, keyakinan kita kepada Allah, dan dalam segi tasawuf, yang mana agar santri Paganusa itu biar pemahaman agamanya itu tidak salah. Karena kita tahu sendiri di abad sekarang itu aliran macam-macam. Kalau kita nggak memahami wawasan, bahaya nanti. Nanti ada yang terjebak ke paham radikal, ada yang terlalu kanan, kaum Jabariyah, nanti ada yang ke bawah terlalu ke kiri, kaum Qadariyah. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu tengah-tengah di antara keduanya. Nah, itulah yang sering kita siarkan saat kita menyampaikan wawasan, karena itu inti dari Paganusa itu sendiri, membentuk akhlak ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan tugas kita sebagai panom, melaksanakan kebijakannya NU. Dengan NU tugasnya menjaga ajaran ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Bisa sangat tertata lah, maksudnya dari soal penanganan religius ternyata tidak soal gerakan saja, tidak soal di luar dari gerakan seperti istighosah, bahkan dalam logo Paganusa sendiri pun banyak makna nilai-nilai Islami, nilai-nilai religius dalam status keagamaan itu sudah lengkap di dalam logo itu sendiri. Dan sekarang ini bisa dikatakan yang terakhir, metodenya. Dengan berarti kayak tadi aku awal ya. Itu kan soal penjabaran metode, itu sebenarnya bukan metode, kalau bisa dikatakan itu seperti strategi. Nah, metodenya itu yang disampaikan ke anak-anak seperti wawancara, yang sampai misalkan mengasih wawasan. Nanti dia suruh praktek. Ya, atau itu kan bagian dari jenengan menyampaikan wawasan yang sampai punya ke anak-anak. Berarti kan wawancara, metode wawancara yang jenengan sampaikan pada anak-anak. Atau ada metode lain. Kan di Paganusa sendiri bahkan diistikrarkan kita hanya bergerak dan berbicara seperti menyampaikan wawasan. Jadi kan itu kan seperti Wawancara, metode. bukan wawancara, apa sih namanya? Dakwah, ceramah. Dakwah. Ya, metode dakwah, atau kalau dalam saya pernah baca itu metode penyampaian atau pada cara menyampaikan kepada anak-anak. Jadi kan lebih ke dakwah. Tapi tinggal sampai masuk ke pembelajaran di sini.
Rizki berarti Satu lagi tadi sing apa metode dakwah. Ya, Jadi di Baganusa itu dakwah gitu. ya. Tidak sekedar melatih Singkat jurus, tapi dakwah. tapi kita juga mempunyai metode dakwah. Siap. Kami para pelatih di Masjid Istiqlal itu banyak atau selalu berpikir mencari metode-metode yang dimana nantinya biar apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh santri-santri kita. Kita tahu Baganusa itu pencaksilatnya Nahdlatul Ulama yang identik dengan agama. Ibarat kata sebenarnya Baganusa itu untuk dakwah, tapi dakwah di bidang pencaksilat. Di samping kita belajar jurus, kita belajar agama, menyampaikan ajaran agama tapi lewat pencaksilat. Makanya ada jurus mudi itu sendiri. Di salam Baganusa itu ada makna salam yang pertama itu bertakwa kepada Allah, yang dimana di situ yang namanya takwa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Perintah paling tinggi dalam Islam itu sholat. Kita mengajarkan bagaimana syarat wajibnya sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, sunnah sholat dalam gerak salam Baganusa. Nah, cara-cara seperti ini yang nantinya saat dia sudah menguasai misalkan jurus wudu dan memahami salam Baganusa, nilai-nilai agamanya dia akan tersampaikan. Nah, itu kan tujuan dakwah. Tujuan dakwah untuk menyampaikan ajar Islam tapi lewat gerakan jurus. Nah, ini bedanya Baganusa di situ. Menyampaikan ajaran Islam tapi dengan gerak silat. Nah, itu salah satu tujuan dari didirikannya Baganusa. Karena mayoritas umumnya silat ya hanya gerak fisik saja. Nah, Baganusa bedanya dia bukan hanya gerak fisik, tapi di dalam gerakan fisik itu ada makna agamanya dari setiap gerakan itu, dan banyak digali banyak sekali. Oke, mungkin yang singkat dan sudah cukup, tidak terlalu melebar karena sesuai dengan skripsi saya, kebutuhan saya, ya, ada pemahaman soal nilai-nilai religius yang ada dalam Baganusa sendiri, karena sudah kompleks dan sudah dibahas juga secara keseluruhan. Berarti tidak hanya dalam gerak silat saja, ternyata ada di sisi lain seperti kita dakwah soal keagamaan, nilai-nilai dan lain sebagainya. Seperti kita juga menjalankan amalan-amalan seperti istighosa, tahlilan, itu kan. Dapat Mas Haji juga sudah sampaikan, istighosa itu sendiri tidak dari Mas Haji sebagai pelatih yang selalu memimpin, tapi dari siswa juga, dari santri juga bisa harus belajar memimpin, karena kedepannya bisa bermanfaat juga untuk ketika dia dilepas nanti di lingkungan sana, bisa menjalankan itu, bisa mengaplikasikan itu pada nanti ketika mereka diterjun di masyarakat. Itu aja sih kurang lebihnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.